Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat malam dan sahabat sejahtera bagi kita semua. Syukur alhamdulillah pada malam ini kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala hingga kita dapat hadir di rumah keluarga Pak Gani bersama Ibu dalam rangka kampanye terbatas calon pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Pak Anwar Habib dan Ibu Reni Lamajido. Selawat serta salam marilah kita kirimkan kepada Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga sahabatnya sekalian. Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, saya yakin kita yang hadir di sini tentu punya tujuan masing-masing. Yang pertama mungkin yang kita datang di sini ada yang simpatisan, ada yang karena diundang, ada yang karena tim sukses, ada militan, dan ada yang lainnya. Semuanya kita hadir di sini tentu ingin, sebenarnya tadi Pak setelah kita mendapat undangan, kita berpikir yang hadir ini Pak calon gubernur Pak Anwar Habib. Tapi karena kita maklumi bersama, karena kesibukan seperti Pak Munakal katakan tadi bahwa sekarang berada di Kabupaten Duor, ya, karena beliau ini menjangkau kurang lebih 13 kabupaten kota. Ya, ini kan tinggal beberapa hari, tinggal menghitung hari, tinggal 4 hari kesempatan beliau untuk bersilaturahmi dengan masyarakat. Sehingga namun demikian, alhamdulillah kita khususnya yang ada di di Jalan Merpati dan Dorong ini bisa bertatap muka dengan tim sukses dari pasangan. Jadi kita jangan kita berpikir cuma tim sukses. Ya, tim sukses ini yang diberi kepercayaan oleh Pak Anwar Habib untuk bersilaturahmi dengan masyarakat. Tentu harapan kita ke depan apabila Pak Anwar Habib terpilih, ya mungkin kita ada sesuatu yang perlu kita diskusikan, perlu kita sampaikan kepada Pak Anwar Habib, mungkin melalui tim sukses Pak Anwar ini. Oleh dan sebab itu, tentu melalui kesempatan ini, marilah kita akan dengarkan ya secara sama secara baik apa yang akan disampaikan oleh ketua tim. Untuk itu mempersilakan waktu, kami persilakan Pak untuk menyampaikan. Apa ya Bu? Ini ya, ada begini Pak. Oh begini? Iya. Oh iya. Permisi ya Pak. Belakang nggak apa-apa ya? Oh iya. Iya baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Puji dan syukur selaku umat yang taat beragama tentu tidak ada henti-hentinya. Kita bersyukur atas nikmat yang telah diberikan pada kita semua. Diberikan kesempatan, diberikan umur panjang. Alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita bisa berkumpul di tempat ini, yaitu dalam rangka sosialisasi di mana dari pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Bapak Dr. Haji Anwar Habib beserta Ibu Dr. Reni Lamajido, yang mana dalam urut nomor 2 yang saya hormati Bapak Gani beserta Ibu yang sudah memberikan ruang pada kami dari tim Berani untuk bisa hadir di tempat ini, yaitu setidaknya memberikan pencerahan kepada masyarakat supaya masyarakat paham, supaya masyarakat nantinya di tanggal 27 November tidak salah atau beli kucing dalam karung. Tentu yang dilihat adalah calon pemimpin yang berkualitas dan punya gagasan ide yang berpihakan kepada masyarakat Sulawesi. Yang saya hormati sesepuh yang
yang sempat hadir, Bapak semuanya, tapi mohon maaf karena belum kenal, nggak bisa menyebutkan satu persatu. Ibu yang sudah hadir semuanya, adik-adik atau remaja, milenial, ya saya terima kasih atas kehadirannya. Sebelum saya mau pemaparan terkait dengan program, saya perkenalkan diri dulu. Nama saya yaitu Profesor Dr. Winarko Effendi, MMFH. Tugas saya adalah sebagai pengamen di kampus. Pertama, saya guru besar ngajar di UGM, yaitu di Prodi Filsafat. Yang kedua, saya juga ngajar di perguruan tinggi yang ada di Malang, di Universitas Merdeka Malang, IKIP PGRI Malang, IKIP Budi Utomo, semuanya di program doktor dan program S2. Makanya programnya Pak Anwar nanti akan terkait semuanya seperti yang saya pikul saat ini. Artinya memberikan jalan untuk putra-putri kita nanti ke depan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sebelumnya kami atas nama pembina dari pemenangan berani menyampaikan salam hangat dari Bapak Dr. Haji Anwar Habib beserta Ibu Dr. Eni, yang mana beliau tidak bisa hadir di tempat ini. Olehnya itu beliau menugaskan saya saat ini hampir kurang lebih 2 minggu saya ditugasi untuk belusukan di seluruh kelurahan yang ada di Kota Palu. Sehingga amanah itu kami laksanakan dan alhamdulillah bisa hadir di keluarga yang ada di Kelurahan Tanah Modidi ya Pak ya, iya Tanah Modidi. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tentu di saat debat 1, 2, dan 3, tentu juga tim yang ada, baik itu tim koalisi partai politik pengusung, tentu juga mungkin ada tim relawan yang ada di barisan yang diberani, pasti sudah juga menyampaikan beberapa hal yang terkait dari 9 program tersebut. Tapi setidaknya tidak ada salahnya seketika saya hadir di sini juga memberikan pemahaman yang terkait dengan yang 9 program yang diangkat oleh kandidat kita. Pertama saya sampaikan bahwa 9 program yang ditawarkan, yang sudah beliau gagas, yang dibuat adalah tidak ada melibatkan dari pihak konsultan sama sekali. Jadi 9 program itu dibuat berdua Pak Dr. Anwar bersama Ibu Eni. Adapun pihak yang lain hanya memberikan saran dan masukan. Kenapa demikian Bapak Ibu sekalian? Karena 9 program yang ditawarkan beliau sebagai kandidat gubernur adalah program kelanjutan. Ya, program kelanjutan yang mana beliau pernah memimpin kepala daerah yang ada di bagian wilayah Tengah, yaitu di Kabupaten Morowali. Nah, 9 program itu pun juga sudah berhasil dan bisa dilaksanakan dan bisa dirasakan oleh masyarakat yang ada di Morowali. Termasuk salah satunya yaitu terkait dengan namanya pendidikan, terkait dengan masalah kesehatan, kemudian dan lainnya. Tapi pada saat ini kami akan mencoba memilah dulu di dalam program pertama yang diusung, yang diutamakan yaitu adalah program Berani Cerdas. Kalau kita bicara berani cerdas berarti muaranya adalah peningkatan sumber daya manusianya dulu, SDM-nya dulu. Di dalam berani cerdas saya pilah menjadi 2 sesi. Yang pertama yaitu berani cerdas yang sifatnya pendidikan non formal. Kemudian yang kedua adalah pendidikan formal. Saya yang pertama dulu yaitu pendidikan yang non formal dulu. Kenapa beliau concern juga berpikir harus ada pendidikan non formal? Pertama alasan, dan beliau juga punya beban moral yang mana beliau menggagas mengadakan kegiatan perusahaan-perusahaan yang ada di Morowali, ya, yang notabene hanya ditempati hampir 75% itu ditempati oleh putra-putri yang bukan berasal dari Sulawesi Tengah. Artinya ada juga yang dari seluruh Indonesia yang hadir di sana, ada juga yang lebih besar dari negara Cina. Itu yang jadi beban pemikirannya beliau. Karena beliau yang mendatangkan, beliau yang memberikan izin
sehingga sampai seperti besar seperti saat ini, ratusan ribu Bapak Ibu yang di sana. Nah, olehnya itu tentu beliau akan menjadikan sebuah tanaman yang bagus nantinya. Apa yaitu memberikan pendidikan yang sifatnya non formal melalui latihan kerja standar internasional. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir kalau anaknya sekarang SMA tidak mau kuliah, atau mungkin ada yang sudah tamat SMA masih nganggur, seketika beliau nanti akan dipercaya oleh masyarakat Suasana sebagai gubernur, maka akan dibangun pendidikan latihan kerja standar internasional yang berkolaborasi dengan perusahaan yang sudah ada di Suasana, sehingga yang sekarang 70% adalah yang bekerja di luar dari Suasana, maka akan dibalik 25% nanti akan diisi yang di luar Suasana, 75% adalah anak-anak yang sudah dilatih sesuai dengan kebutuhan yang ada di perusahaan. Ini komitmennya beliau. Jadi beliau komitmen akan menggeser seperti itu. Bagaimana caranya? Tentu ada secara aturan pemerintahan, ada namanya peraturan gubernur. Sehingga nanti perusahaan-perusahaan yang ada di Sulawesi Tengah mau tidak mau, suka tidak suka, harus ikuti kemauan pemerintah yang ada di provinsi Sulawesi Tengah. Sehingga kesempatan tadi anak-anak yang sekarang masih belum mendapatkan ruang kerja, bahkan ke tahun depan tamat, ada harapan tidak nganggur. Yaitu satu, kalau kita bicara yang pendidikan non formal. Kemudian, yang pendidikan formal seperti apa? Yang pendidikan formal kita awali dulu dari anak-anak kita yang masih duduk di sekolah tingkat atas, SMA. Beliau dimanapun kampanye, ya selalu menekankan bahwa namanya pendidikan ini gak tawar-menawar, dinomor-satukan. Maka beliau untuk yang SLTA, yang sederajat, beliau duduk, maka dikeluarkan aturan bahwa biaya pendidikan yang setara dengan sekolah tingkat atas SMA dibebaskan 100%. Ya, ingat Bapak Ibu, dibebaskan 100%. Yang kedua, beliau memfasilitasi memberikan seragam sekolah. Ya, berikan seragam sekolah, pendidikannya tidak dipungut biaya. Nah, ini berlaku apakah juga swasta dan negeri? Sama, tidak dibedakan. SMA, swasta, negeri semua dapat. Ya, bukan cuma hanya negeri saja. Karena beliau juga memandang bahwa tidak ada bedanya, namanya masyarakat ya harus dipenuhi hak dan kewajibannya sebagai seorang kepala daerah. Ini menguntungkan semua. Artinya apa? Artinya seketika beliau diterapkan persoalan itu, mengurangi beban ekonomi pada Bapak dan Ibu semuanya. Tidak memikirkan lagi bayar SPP, tidak memikirkan lagi untuk beli seragam sekolah. Nah, kalau sepatunya saya belum tahu, tapi yang jelas pakaiannya sudah pasti. Ya, kalau sepatunya kemarin saya sampaikan, Abah, bagaimana kalau sepatunya? Bisa dulu, seragamnya sekolah aja dulu. Karena saya singgung Pak, saya pikir lengkap kan? Ternyata tunggu dulu, lihat dulu, nanti hitungan berikutnya lagi. Tapi yang jelas Bapak Ibu, yakin dan percayalah, beliau orang yang amanah. Saya juga tahu kalau beliau orang amanah, orang baik. Kendati saya korbankan saat saya harus mengajak ke UGM kemarin, saya tinggalkan untuk membantu beliau di dalam seperti ini. Ya, kenapa? Sayang kalau orang baik, orang yang amanah, kemudian tidak kita dorong, kita bantu. Buat saya bukan cari apa-apa, saya hanya ingin cari pahala. Seketika siapapun nanti yang bisa memberikan yang terbaik, kemudian disekolahkan dengan baik, dapat pekerjaan baik, amal yang saya cari, bukan saya mencari apa-apa. Tuhan sudah memberikan saya luar biasa rezeki. Ya, saya sendiri bisa menghidupi anak saya sebuah dokter, menantu saya juga dokter, istri saya juga pegawai negeri walaupun sudah sedikit. Artinya seperti ini hanya anggaplah saya mencari amal jariah. Oleh itu Bapak Ibu gak usah khawatir. Seketika apa yang disampaikan dalam program itu tidak terlaksana, saya orang nomor satu yang akan menagih kepada beliaunya. Ya, nanti ini live Pak. Ya, ini live. Jadi setiap saya ada kunjungan dimanapun, beliau pasti tahu. Pertanyaan apapun pasti tahu. Yang saya sampaikan pun juga pasti tahu. Jaminan untuk terrealisasinya beliau juga tahu. Ya, ini kelebihan beliau yang luar biasa, pemimpin yang terbuka. Kalau kandidat lain nggak berani Pak, langsung seperti ini.
Ya, kenapa? Pasti tagih. Kalau nggak ditunaikan janjinya, maka ditagihlah dengan bukti yang ada seperti ini. Nah, inilah kita harus akui mencari yang pemimpin-pemimpin yang betul-betul mau mengerti, mau memahami apa yang menjadi kesulitan masyarakat. Saya ulangi, yang tadi yang terkait dengan pendidikan formal, SMA saya pikir sudah ada masalah. Kemudian sekarang bagaimana yang S1, yang SMA mau masuk di strata 1, S1. Bapak Ibu sekalian, dimanapun ya mau Bapak Ibu putra putrinya nanti mau kuliah di Palu, misalkan nggak harus negeri, swasta pun juga beliau komitmen akan membantu membiayai seperti itu. Nah, bagaimana yang dibiayai apa semua? Kalau S1 yang dibiayai beasiswanya ada SPP, ya SPP-nya saja. Kalau S1 itu kan 8 semester, berarti pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menggelontorkan untuk S1 maksimal 8 semester. Nah, bagaimana kalau nggak selesai, misalkan 9 sampai 10 semester, ditanggung oleh mahasiswa yang sisa dari 9 dan 10-nya. Ya, kalau begitu kan ada tanggung jawab semuanya. Nah, kedua, bagaimana yang sekarang sudah kuliah? Kan ada anak putra putri kita yang saat ini sudah kuliah semester 3 atau mungkin semester 4 atau mungkin semester 5. Jadi kalau sekarang beliau dilantik insya Allah di bulan Februari, katakanlah seperti itu, kemudian Bapak Ibu putranya sekarang semester 3, maka semester 4 dan semester 8 itu ditanggung penuh oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Nah, bagaimana kalau yang semester 6? Ya berarti tinggal yang semester 7 dan 8 yang dibiayai. Ya, jadi ingat yang dibiayai oleh Pemda yaitu SPP. Ya, tapi ada juga pengecualian amanahnya beliau. Pengecualiannya bagaimana? Pengecualiannya kalau ditemukan anak yang pintar sekali, punya IQ yang luar biasa, kemudian orang tuanya tidak mampu sama sekali, maka kebijakan Pak Gubernur Pak Anwar memberikan beasiswa penuh. Artinya penuh, biaya hidupnya ditanggung, biaya pondokannya ditanggung, SPP-nya ditanggung. Dengan catatan harus ada surat keterangan yang ditunjukkan yang dari kelurahan. Tapi nggak boleh yang mampu seakan-akan tidak mengaku tidak mampu. Ya kan, nggak boleh. Pasti akan ketahuan juga nanti. Ya, ini memberikan kesempatan yang luar biasa. Karena beliau ingin anak-anak kita itu jangan sampai nggak bisa mengikuti pendidikan yang sudah disiapkan seperti itu. Olehnya itu beliau tidak memandang apakah itu anaknya orang yang tidak punya, yang setengah punya, bahkan yang punya sekalipun. Ya, apalagi yang tidak punya Pak Ibu. Ya, karena itu adalah ruang yang luar biasa. Jadi yang kedua, bagaimana yang lanjut S1 dan S2? Yang S2 itu Pak maksimalkan pas semester 2 tahun. Ya, kalau putra-putrinya Bapak sekarang masuk S2, anggaplah sudah duluan Pak Anwar belum dilantik, sudah masuk di semester 2, maka semester 3 dan 4 itulah yang ditanggung oleh pemerintah provinsi. Nah, kalau masuk pertama, ya apalagi kedokteran Pak, mohon maaf, kedokteran ini nggak main-main. Ya, sudah uang gedungnya mahal, SPP-nya mahal, ya secara berkelanjutan juga mahal. Tapi beliau tidak pandang seperti itu. Yang penting bahwa anak di kedokteran seketika dia sudah memiliki kartu mahasiswa, memiliki surat keterangan aktif sebagai mahasiswa, maka ditanggung juga oleh Pemda. Kenapa beliau juga seperti itu? Mengingat bahwa tenaga medis di Sulawesi Tengah masih sangat kurang sekali. Nah, apalagi bicara yang tenaga spesialisnya, ini juga sangat dibutuhkan sekali. Jadi artinya seketika Bapak Ibu anaknya sekarang mau masuk S2, mungkin tahun ini sudah selesai S1, silakan. Tapi jangan dulu daftar dulu sebelum dilantik. Ya, nanti jangan begini, kemudian baru coblos. Ya, dikatakanlah mungkin menang, sementara sebelum pelantikan nggak boleh terlalu cepat menagih. Betul begini, harusnya begini. Nanti ada mekanismenya. Yang mekanisme sederhana,
Maka pertama mekanismenya itu nanti hanya mahasiswa menunjukkan lampirannya, persyaratannya, kartu mahasiswa, kemudian surat keterangan aktif sebagai mahasiswa, kemudian KTP dan KK. Sederhana. Kenapa ada KTP dan KK, Pak? Saya orang Jawa misalkan, saya ambil ponakanku dari Malang, saya kuliahkan beasiswa sini, berarti kan nggak adil. Yang dimaksudkan tadi beasiswa itu khusus anak putra putri masyarakat warga Sulawesi Tengah. Ya, kalau bukan Sulawesi Tengah tidak bisa. Karena kita memang programnya untuk memintalkan anak-anak kita yang di Sulawesi Tengah supaya bisa bersaing, bisa mendapatkan kesempatan di tempat pekerjaan yang layak. Itu tujuannya. Nah, terus yang ketiga, bagaimana yang mau S3 program doktor? Kalau di kampus saya sekarang yang di Prodi Filsafat, SPP per semester 28 juta, Pak. Ya sekarang. Apakah itu menjadi bayangan takut Pak Anwar? Tidak. Jangankan 28, 40 juta pun seketika memang anaknya bisa diterima akan dibiayai. Ya, ini komentarnya beliau. Jadi kesempatan ini semuanya supaya apa, Pak? Supaya kita Sulawesi Tengah nanti SDM-nya bisa standarnya di atas, maka SDA yang melimpah ini tidak perlu membutuhkan tenaga dari luar seperti saat ini. Ya, ini komitmennya beliau. Nah, jadi intinya kalau mahasiswa S3 itu standarnya, Pak, itu 6 semester 3 tahun. Tapi ada juga yang lewat dari 6 semester 3 tahun, teman saya sampai 7 tahun, ada 8 tahun belum selesai. Ada seperti itu. Tapi tadi saya sampaikan, yang dibantu, yang dikeluarkan beasiswa untuk S3 hanya 6 semester. Selebihnya tanggung sendiri oleh mahasiswa maupun ya. Jadi kesempatan sekali seketika hal ini nanti Bapak Ibu sekalian yang mau melanjutkan program S3 ya silahkan nanti bisa mendaftar. Hilang suaranya deh. Halo, cek. Ya, jadi intinya bahwa seketika peluang ini ada Bapak Ibu, jangan disia-siakan. Jangan disia-siakan. Karena mau kapan lagi mencari pemimpin yang betul-betul yang peduli membiayai biaya pendidikan. Tidak gampang, Pak. Tidak gampang. Mudah-mudahan saya masih digunakan oleh beliau untuk ngurus pendidikan ini. Tentu yang mengikuti pertemuan ini ya pasti saya tahu ya karena ada dokumen saya ya. Wah, ini dari keluarganya Pak pernah saya ikuti pasti kita utamakan gitu ya. Tapi intinya nggak usah khawatir, semua juga akan dipenuhi. Nanti tergantung di mana mahasiswa itu mau melanjutkan. Di Jawa boleh, Pak, di luar negeri pun juga boleh. Jadi nggak hanya di wilayah Sulawesi Tengah dan wilayah Jawa atau Sulawesi Selatan misalkan, di luar negeri pun boleh ya, sepanjang memang standarnya tadi, persyaratan tadi bisa terpenuhi. Ini kita bicara untuk berani cerdas. Kemudian yang kedua, berani sehat, Pak. Nah, berani sehat ini kalau Bapak Ibu pasti tidak ragu dengan kepemimpinan, dengan etos kerja dari Dr. Eni. Dr. Eni ibaratnya sudah mumpuni, Pak. Karena pengalamannya menurut saya beliau ini sudah layak diberikan gelar profesor. Karena dari start nol sampai bisa memimpin rumah sakit Anutapura, bisa memimpin rumah sakit Undata, bisa menjadi kepala dinas kesehatan provinsi, dan yang terakhir bisa menjadi wakil wali kota secara birokrasi sudah tidak perlu diragukan lagi. Nah, ke depan bahwa Pak Gubernur Pak Anwar menugasi penuh kepada Ibu Reni, yaitu mengurusi masalah kesehatan masyarakat. Memang tepat, pas kalau belinya. Kemudian program yang dimaksudkan berani sehat, maka Bapak Ibu hanya menunjukkan KTP Sakti, KTP. Ya, kenapa Sakti? Karena KTP bisa untuk berobat. Itu saktinya. Kalau Bapak Ibu sekarang ada BPJS, kemudian hari ini mati, ya nggak dibayar, besok masuk rumah sakit cek pasti ditolak. Ya, tapi ke depan beliau KTP sudah bisa berobat, dan ini bisa dibuktikan yang ada di Morowali selama 10 tahun. Ada masyarakat yang berobat ke Surabaya,
ada yang berobat di Makassar. Semua 100% ditanggung oleh pemerintah Morowali saat itu. Begitu juga di sini. Jadi nantinya Bapak Ibu yang punya BPJS, seketika beliau sudah dilantik, maka BPJS-nya nggak usah dibayar. Ngapain? Rugi kan? Rugi kalau mau dibayar, karena sudah jaminan pemerintah. Seketika Bapak Ibu masuk rumah sakit, hanya menunjukkan KTP, pembayarannya adalah langsung ditagih ke pemerintah provinsi, bukan ditagih kepada pasiennya, tidak. Kedua, kalau selama ini Pak, ada masyarakat yang meninggal di rumah sakit, kemudian membawa mobil ambulan dikenakan biaya nggak? Kena kan? Maka sampai 6 sampai 7 juta. Apalagi kalau sampai ke tol sampai 10 juta. Ini akan dihapus semuanya. Akan dihapus oleh Ibu Reni selaku nanti penanggung. Ini penting Pak ini, ya. Nah, olehnya itu, pertama, beliau memahami saat ini seluruh puskesmas yang ada di Sulawesi Tengah belum ada satupun dokter spesialis, yang ada dokter umum. Itu pun kadang-kadang masuk, kadang-kadang tidak. Jadi beliau memprogramkan akan besar-besar memanggil atau mengontrak dokter spesialis yang akan mau bekerja di pemerintahan Sulawesi Tengah. Artinya untuk mengisi job yang ada di puskesmas tadi. Makanya tadi saya sampaikan, kalau ada putra-putrinya sekarang masuk di kedokteran, ya, habis selesai koas, kemudian mau ambil spesialis, silakan coba daftar. Kenapa? Ditanggung semuanya oleh Pemda, tapi dengan catatan ada kontrak, ya, diikat. Kalau sudah dibiayai, maka kontraknya kurang lebih sekitar seperti anak saya, kontraknya 15 tahun, nggak bisa meninggalkan pemerintahan yang membiayai. Seandainya nggak ada kontrak yang seperti itu, mungkin anak saya 4 tak bawa ke sini, anak menantu tak bawa ke Palu. Saya nggak balik ke Palu, karena banyak teman di sini Pak. Kalau saya balik ke Sabah, hanya teman-teman di kampus saja, habis pulang nggak ada teman. Ya, cuma itulah salah satunya. Seketika Bapak Ibu putranya nanti, putrinya ya selamat selesai S1 kedokterannya, selesai koas, kemudian ngambil spesialis, peluang dan kesempatan ini. Semuanya Pemda Sulawesi Tengah siap untuk membiayainya. Itu yang pendidikan, yang Bapak kesehatan. Nah, bagaimana yang sekarang? Ini pengalaman kemarin Pak saya sampaikan, ini bukan mengada-ngada. Ada saksi YouTuber saya orasi berusukan di Juanda, di Jalan Juanda Lorong 1. Ada mahasiswa di Politekes yang di Memboro. Dia menyampaikan bahwa nggak bisa lanjut. Ya sudah semester akhir, sudah KKN, nggak bisa bayar pendidikan akhir SPP-nya. Seketika itu saya telepon Ibu Reni karena beliau juga tahu apa komentarnya beliau, maka harus selesai. Bahkan selesai itu dilanjutkan lagi. Luar biasa Pak. Ibu Reni saya baru tahu spontanitas. Ya dengan keluhan seperti ini langsung ditanggapi. Nggak basa-basi lagi. Silakan nak, nanti ketemu saya semuanya beres semuanya. Bahkan lanjutkan lagi nanti. Syukurnya itu sama. Jadi bersyukur sekali. Ya, jadi ini salah satu membuktikan bahwa itulah pemimpin yang kita akan cari. Pemimpin yang betul-betul mengerti dan memahami yang yang diinginkan oleh masyarakatnya, melayani tapi bukan dilayani. Ya, itu kembali ke kesehatan. Ada kesehatan tadi yang ditanggung dan yang tidak ditanggung. Nah, ini saya lupa. Yang tidak ditanggung Bapak Ibu yaitu pegawai negeri ASN, nggak ditanggung oleh seperti yang saya sampaikan tadi. Kenapa? Karena sudah dipotong. Kalau pegawai kan langsung dipotong Pak, ya kan? Tetap digunakan untuk berobat kan. Yang kedua adalah pegawai perusahaan, apakah itu BUMN, apakah swasta, tapi sudah memiliki kartu sehat yang dibayar oleh perusahaannya itu. Nah, kalau yang nggak punya, mungkin ponakannya atau apa, sepanjang warga Sulawesi Tengah, maka akan tetap diberikan bahwa seperti tadi itu. Kalau pensiun Pak? Ya. Pensiun. Sudah dipotong gajinya. Sudah dipotong. Lanjutkan Pak. Kalau setahu saya, yang pensiun masih tetap dapat pensiun, kemudian tetap asuransinya melekat. Ya. Masih melekat asuransinya Pak. Ya. Ya, kalau nggak salah. Jadi artinya Bapak ditanggung oleh dana pensiunnya, karena udah dipotong. Iya. Kira-kira begitu. Kemudian Pak, ada berani berkah.
Berani berkah di sini artinya mungkin selama ini belum ada kepala daerah yang berani memberikan jaminan, berani memberikan kompensasi terhadap yaitu petugas yang ada di rumah ibadah. Apakah itu gereja, apakah itu masjid, apakah itu pura atau kelenteng, maka beliau mengalokasikan, memberikan kompensasi kepada petugas tadi itu. Nah, tentu besar kecilnya tidak sama Pak Ibu. Ya, besar kecilnya itu tergantung. Kalau misalkan contoh Pak Imam, nggak mungkin sama dengan cleaning service. Ya, kira-kira begitu, ada perbedaan. Yang kedua, bedanya biasanya menyesuaikan dengan UMR yang ada di daerah masing-masing. Misalkan contoh, Morowali, UMR-nya sana hampir 4 juta. Palu hampir 2 juta sekian. Tentu nggak sama. Pegawai sama-sama pegawai salah, yang ada di sana dengan sih beda Pak. Apalagi segi misalkan, yang nggak sampai 2 juta, tentu juga beda. Nah, inilah yang membedakan. Yang jelas intinya kepedulian beliau kepada pengurus, pengelola yang ada di rumah ibadah ini betul-betul program yang tidak main-main. Program yang berani betul-betul secara utuh komitmennya beliau berdua. Ya, ini kalau berani berkah. Nah, kemudian ada yang namanya berani berdering. Ya, kenapa berdering? Ya, tentu kita bicara teknologi komunikasi. Ya, biasanya yang terjadi berani berdering ini keluhan kemarin saya ke beberapa kabupaten, yaitu ada anak-anak yang terganggu belajarnya karena apa? Apalagi semacam sekarang ini mau guru sekolah dasar, SD, SMP, SMA, tugas-tugasnya kan online. Banyak kan tugas online. Seketika ada pekerjaan, pulsanya jaringannya tidak ada. Yang dari gunung turun gunung. Nah, ini juga menjadi pemikiran beliau. Maka nanti akan misalkan di mana ditemukan itu, beliau akan kerjasama dengan pihak Telkomsel, pihak Indosat atau mungkin dengan Telkom, sehingga mengatasi di persoalan ini. Ya, ini yang beliau pegang seperti itu. Kemudian ada namanya berani menyala. Nah, sama sebenarnya dengan berani berdiri. Cuma kalau menyala terkait dengan penerangan jalan, penerangan rumah tangga. Ada masih hal-hal yang itu ditemukan. Nah, seketika beliau berani menyala ini, tentu nantinya kalau memang PL nggak mampu, maka akan menggunakan tenaga surya tanpa kabel, hanya berupa baterai. Itu nanti secara teknis. Yang penting menyala, ya, menyala dan bisa belajar masyarakat yang ada di pedesaan-pedesaan ini biasa dikeluarkan di pedesaan. Ya, di pedesaan itu antara berdering, menyala itu juga sama. Kemudian ada namanya berani sejahtera Pak. Nah, berani sejahtera ini adalah biasanya kalau anak-anak muda kita milenial kita saat ini, kalau disuruh ke sawah, saya yakin masih berpikir 1000 kali. Ya, kenapa? Dianggap pekerjaan yang tradisional, pekerjaan yang sifatnya ya itu urusannya orang tua. Ya, urusan yang muda gengsi. Olehnya itu beliau akan ke situ. Bagaimana solusinya? Maka anak milenial nanti nggak akan malu melakukan itu karena mendatangkan alat-alat yang teknologi yang modern. Jadi mulai dari pupuknya, mulai dari bibitnya, peralatannya, semua disiapkan oleh beliaunya. Ya, tadi saya juga menghadiri kegiatan launchingnya di Polda, sama beliau juga menyiapkan juga tenaga-tenaga seperti itu. Ternyata ini adalah satu instruksi dari Presiden supaya masyarakat kita mau melakukan kegiatan itu supaya lumbung pangan kita bisa tidak ada kekurangan. Jadi antara pemerintah pusat daerah pasti akan sama. Kemudian yang sejahtera ada namanya beliau menjanjikan dan memprogramkan tol 1000 km di desa. Maksudnya itu apa? Kantong-kantong produksi, tanah-tanah yang mungkin nggak bisa dilewati, tapi di situ kantong produksinya bagus. Nah, sehingga ini akan dibangun yaitu 1000 km mungkin di katakanlah Donggala, sana ada 500 kilo, anggaplah di Palu ada 100 kilo. Nah, tentu dilihat dari kebutuhan yang ada. Nah, ini barangkali yang bisa sampaikan dulu, nanti kita diskusi. Bapak Ibu sekalian, saya hanya pesan dan saya juga dipesan sama beliau, pulang harus saya dikasih oleh-oleh. Ya, oleh-oleh dari Bapak Ibu untuk saya bawa pulang. Oleh-olehnya apa, Pak? Yaitu pertanyaan. Ya, pertanyaan inilah tujuannya beliau untuk supaya ditahu, didengar. Ya, tidak nanti ke depan seketika beliau memimpin betul-betul di jalan rel yang sesuai keinginan masyarakat. Tidak semaunya sendiri.
tidak mau beliau juga nggak dikontrol. Olehnya itu seperti ini dikontrol nanti. Pertanyaan Bapak Ibu juga akan dimasukkan di sini. Ya nanti saya kirim hasilnya ini setelah beliau ACC, beliau akan saya sampaikan mungkin siapa yang di rumah ini supaya disebarkan kepada yang hadir. Artinya supaya ikut ngawasi. Oh saya dulu tanya ini, kenapa nggak terrealisasi? Nah kira-kira begitu. Nanti catat nomor HP saya, karena saya bertanggung jawab apa yang saya lakukan, yang saya bicarakan di tempat ini tanggung jawab sepenuhnya saya kepada Bapak Ibu semuanya. Begitu pula saya juga mempertanggungjawabkan kepada beliau. Nah kalau beliau belum memenuhi, tentu saya ingatkan, Pak, ada pertanyaan gini, ya dari kelurahan ini, ya tolong dievaluasi kembali. Kira-kira begitu, ya supaya enak, ya supaya sama Ibu juga enak, Bapak sama enak, kami Pak Anwar menjalankan pemerintahan betul-betul amanah ke depannya. Silakan kami berikan kesempatan Bapak Ibu sekalian. Boleh di belakang ya? Boleh. Ya, silakan. Ya. Saya mesti berdiri ini. Iya, iya, karena masalah laki-laki mesti berdiri. Mana mic tadi? Tidak pakai mic. Nggak usah. Jadi begini, Pak. Kalau saya ini dengan beberapa teman sering berdiskusi tentang pasangan calon. Setelah dicermati rekam jejak, ya, kelebihan dan kekurangan, sudah pasti Bapak tidak usah ragukan. Insya Allah yang hadir ini akan siap memenangi. Yang berikut, Pak, yang hadir ini sudah bersiap juga. Kembalinya dari sini diberi tugas 1-10. Alhamdulillah. Satu orang menggarap 10. Alhamdulillah. Yang 10 menggarap 10 lagi. Ya. Sama Bu, saya juga ketua RW juga Bu. Netral. Jangan dikasih tahu wali kota. Siap. Wali kota mendukung judi itu. Iya. Ya, begitu Pak ya. Baik. Siap. Baik, ya. Nah, saya mulai dari pendidikan dulu. Ya. Tadi dikatakan S1, S2, S3. Iya. Orang pensiun ini S lilin, Pak. Iya. S lilin. Jadi pendidikan non formal, Pak. Di samping pagar ini ada pendidikan non formal. Oh, iya. Itu dia. Ya. Ada dia punya ketua. Termasuk saya juga dia sebagai pengurus. Oh iya. Mohon Pak, Bapak lihat kalau Bapak terpilih nanti itu belum diplaster. Mungkin belum ada plafon, kan? Iya. Boleh dicatat ini Pak? Ada sini Pak. Ada sini Bapak, silakan. Iya ada Pak. Itu pendidikan normal ini. Iya. Di samping pagar Iya. Tidak usah jauh-jauh. Nah, yang berikut. Saya ingin sampaikan juga Pak. Andai kata Bapak terpilih di RW ini Pak, ada bantaran sungai itu yang belum ada dia punya apa namanya tanggul. Nah, seperti itu Pak, alangkah indahnya sebagai taman kota di RW ini bisa jadi PR-nya Bapak nanti kalau terpilih. Baik. Ya, bisa jalan di atas Tanggul. Enak sekali Pak, jadi taman kota ya. Iya. Saya lihat dari jembatan di Singamangaraja itu sudah ada dari bawah. Tinggal Belum nyambung. tersambung kembali. Oh ya. Itu seperti itu Pak. Baik ya. Nah, yang berikut lagi Pak. Iya, boleh. Masih. Tadi Bapak tidak singgung ini. Iya. Kan banyak es lilin ini. Oh, iya. Tidak ada S1, S2 ini. Nah, mohon Pak dipikirkan ini bansosnya pensiun ini, karena pensiun ini pas-pasan diterima ini bansos berapa Pak? Bansos sosial. Ya. Saya pikir itu beberapa hal, mungkin ada tambahan dari Ibu Adawiyah siapa? Iya. Silakan. Terima kasih Pak. Siapa Pak? Namanya siapa? Pak Alirzan. Pak Alirzan. Tidak pribadi, bukan Iya. ketua RW. Iya. Terima kasih Pak. Baik. Iya. Assalamualaikum. Baik, ya. Terima kasih orang tua saya Pak Alirzan.
3 pertanyaan saya simak. Yang pertama adalah terkait dengan masalah perbaikan atau katakan renovasi rumah pendidikan. Ya kalau boleh rumah pendidikan ya. Nah tentu hal ini nanti tetap kami akan sampaikan dan saya sarankan seketika beliau sudah dipastikan dilantik, maka ibu silakan bikin proposal. Nanti proposalnya titip sama tuan rumah ini antar ke saya. Ya jangan ke siapa-siapa. Ya. Karena sama Bu, saya juga orang akademik, orang pendidikan. Kalau bicara masalah untuk peningkatan sumber daya manusia regenerasi, itu harga mati buat Pak Anwar. Ya beliau terkait dengan masalah gedung, sarana prasarana yang menunjang untuk anak-anak kita nggak tawar menawar. Jadi tolong nanti setelah dilantik, tapi jangan dulu sekarang. Besok datang bawa proposal. Ya setelah dilantik, tolong ibu memberikan proposal. Nanti ditelepon aja, nanti nomor saya kan ada. Nanti biar dijemput sama staf saya misalkan. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan masalah tanggul. Ya Pak, alhamdulillah Menteri PU sekarang adalah dari Demokrat. Menteri Transmigrasi juga dari Demokrat. Menteri Desa Tertinggal juga dari Demokrat. Ada 5 menteri yang sekarang ada di merah putih. Koordinatornya juga. Iya, koordinatornya AHY. Artinya kalau tadi Bapak mengusulkan seperti itu, ya kembali sama dengan yang Ibu ini, silakan nanti bikin proposalnya Pak. Ya, nggak usah kemana-mana. Ya antar nanti melalui siapa di sini, telepon nanti saya kasih nomor saya, nanti bisa langsung ke beliaunya. Saya antar langsung sama Bapak saja. Oh iya, alhamdulillah. Tapi dosa Pak kalau saya Bapak ya. Ya kan, nggak boleh Pak ya. Lebih masyarakat. Ya, yang ketiga, kembali masalah bagaimana lansia misalkan supaya ada pendapatan. Ya, bansos anggaplah seperti itu. Nanti Bapak Ibu, saya akan sampaikan kepada beliau, sudah saya sampaikan, seperti di kampung saya di Batu, Kota Batu Pak, walaupun lansia tapi bisa memberikan pendapatan yang luar biasa. Apa artinya? Maka nanti akan dibentuk namanya kelompok-kelompok UMKM. Ya, ini akan berkoordinasi, ditugaskan siapa nanti kepala dinas koperasi, ya saya nggak tahu, ya apakah masih tetap atau diganti, alam. Yang jelas beliau juga memikirkan itu Bapak Ibu, supaya masyarakat kita walaupun ibu rumah tangga punya pendapatan. Kalau di kampung saya nggak punya laut, nggak punya hutan, ya yang ada hanya wisata, yang dijual hanya wisata. Nah, olehnya itu wisata pun nggak main-main. Karena apa? Karena hasil komoditas, hasil yang dihasilkan di Batu, buah-buahan segala macam, beraneka ragam, dibuat berbagai macam dengan kemasan yang berbeda-beda. Sehingga bisa melebatkan ibu-ibu yang di rumah. Ada yang bagian ngemas, ada yang bagian yang goreng, macam-macam. Apalagi palu, ada namanya bawang goreng. Palu luar biasa Pak Ibu. Saya kalau ke Jawa nggak pernah bawa apa, hanya bawang goreng. Mbok Sri yang langganan saya. Nah ini nanti bisa brandnya kan sudah luar biasa. Nanti bisa kerjasama dengan yang sudah ada, tinggal dikembangkan saja. Tapi melalui kelompok dan dibina oleh koperasi yang dengan UMKM. Ini penting. Ya, selesai ini yang 3 Pak ya. Sudah pas Pak? Iya Pak. Oke, makasih. Yang lainnya silakan. Ada. Ya, silakan tuh. Yang milenial ya harus sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang terhormat Pak Profesor Dr. Winarto Widya. Winarto ya. Ya. Ya, kita ketemu dengan pakar pendidikan. Yang kami hormati Pak Dr. Andes Haji Aliza. Ini kandidat juga baru-baru Pak. Ya, tidak jadi lagi. Menghormati Pak Ketua RT dan orang tua kita, kemudian ada pengurus dari Ikatan Kerukunan Indonesia Buol. Alhamdulillah. Ya. Nah, kemudian suhu ini dari muka Bu. Ya. Dia sering cari muka Bu. Sama-sama Kemenak Pak. Oh iya, iya. Dan seluruh kelompok milenial dan ibu-ibu majistani banyak Amin, kita. alhamdulillah, ya. Alhamdulillah. Ya. Kayak puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala karena hari ini kita bisa ibu majistani bisa duduk bersama dengan pakar pendidikan kita Pak Profesor yang luar biasa program-program yang ada. Ya.
Saya dari pengurus Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan PGRI Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah. Ya, pengurus merasa bahwa selama ini kita ada 7 sekolah seprovinsi Sulawesi Tengah untuk PGRI. Jadi TK ada 1, SD 1, SMP ada 1, SMA ada 2, SMK ada 3, 1 di Pangkep sana ya. Ya. Jadi berapa tahun terakhir kita sedih sekali Pak, miris melihat kesenjangan pendidikan yang ada. Masalahnya begini, kalau saya menyoroti Bapak punya program, Pak Anwar punya program ini, tidak tertulis di situ swasta, tapi Bapak sudah menjelaskan tadi bahwa sekolah-sekolah yang ada di yang negeri semua dapat bosda, ada bosda. Jadi anak-anak pada lari ke sana semua, sementara sekolah-sekolah swasta itu tidak dapat bosda. Jadi anak-anak harus membayar, jadi anak-anak lari semua ke negeri. Ya, sementara anak-anak yang di pinggiran-pinggiran yang di sekolah sore itu sudah yang kasihan yang dikumpul semua, termasuk SMK yang satu di bawah itu. Ya, jadi kelihatannya itu sekolah-sekolah swasta itu mau mati semua karena anak-anak pada lari. Itu yang tidak dilirik oleh pemerintah untuk swasta. Saya tidak perlu menceritakan ya SMA Yadika, ada Swadaya, ada Mandala Sila, ada Amalia. Itu semua merugi semua itu karena anak-anak tidak. Sekolahnya sudah gagal semua, yang negeri banyak gurunya, kemudian dapat bosda lagi, tapi swasta tidak ada. Ya. Nah, itu satu. Kemudian kedua lagi, kesenjangan berikut. Guru-guru yang dibesarkan di swasta, di situ dia lama, kemudian dia dapat P3K, ditangkap lagi, pindah lagi ke sekolah yang banyak sekali, dia punya guru, buang-buang di sana, mati lagi. Memang sengaja mungkin dimatikan ini swasta atau ini itu jadi PR untuk Pak Anwar ya. Ya, jadi tadi dibilang anak-anak yang disekolahkan, tapi ini saya ke sekolahnya itu, ke lembaga itu Pak, bukan anak-anaknya, ke lembaganya. Lembaganya diperhatikan apakah sekolahnya itu dikasih bantuan bosda sama dengan negeri. Nah, perlu digarisbawahi ya. Kemudian ini ada di nomor 6 Pak, ada sultan mengaji, sultan berjamaah, guru ngaji, marbot dan semua itu. Nah, ini kita Pak ada 9 guru di sini. Yang dia dapat hanya sedikit dari apa ya, karena memang cuma seperti itu yang ada. Jadi pungut dari anak-anak. Jadi kalau memang itu ada program seperti itu dan bagaimana kemudian dia punya pemberian, nah itu tingkat pengaturan. Ya. Jadi ini yang kita rasakan ini Pak, kesedihan ini, mudah-mudahan kalau Pak Anwar bisa menjawab yang apa yang saya sampaikan yang memang betul-betul kita rasakan ya sebagai pengurus yayasan. Bapak tahu untuk yayasan PGRI itu non dapat apa-apa. Memang bukan yayasan yang pungut-pungut uang di mana, tidak. Dia memang betul-betul non, ada apa-apanya. Jadi kami berdoa insya Allah ya ini bisa terjawab. Baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Bunda. Memang tadi sudah sejak awal saya sampaikan. Yang biasa, memang aturannya begini. Untuk provinsi ya Bu ya, mohon maaf, itu biasanya diprioritaskan itu yang tingkat SLTA sederajat. Kan itu memang tupoksi seperti itu. Nah terkait yang STP, SLTP dan SD dan TK kota atau kabupaten tergantung dari wilayahnya. Nah tapi artinya tetap akan kami terima, kami tampung ya. Apakah ada solusi yang lain ya selain yang tupoksi yang ada tadi itu ya? Kalau misalkan seperti ini kira-kira dasar hukumnya apa? Juga beliau juga harus hati-hati juga, jangan sampai salah memberi nanti malah menjadi temuan, menjadi problem hukum ya. Tapi kalau misalkan SLTA mau swasta atau negeri, ini pasti ada skala prioritas namanya ya, tapi nggak ada salahnya ya, siapa tahu ada
dicarikan solusi yang lainnya. Dicarikan solusi dicarikan solusi yang lainnya itu begini. Misalkan ada apa di dinas yang lain, misalkan bisa aja itu dialokasikan untuk katakanlah mungkin dari dinas lewat dari pendidikan misalkan untuk bantuan misalkan renovasi misalkan sekolah, itu bisa dari PUPR misalkan, tapi bukan sekolahnya, tapi dari pembangunan PUPR-nya yang mengerjakan, atau Depsos misalkan, tergantung nanti lihat konteksnya dulu ya. Kalau masalah kesejahteraan saya pikir itu kan sudah ada aturan juga ya, kita juga nggak boleh gegabah mengiyakan atau juga menjanjikan, karena itu nanti benturan dengan tadi itu. Kalau ibu misalkan ini SLTA, SMK lah atau apalah swasta, nggak ada masalah, dan saya berani memberikan garansi seperti itu. Nah, kalau SMK nanti SMK-nya yang bermohon, jangan ya DPR-nya, supaya nggak tabrakan aturan ini. Ya Bu ya, ada. Ini apa? Saya nampung itu dulu, nanti selebihnya saya akan diskusi sama beliau. Setelah apa beliau dinyatakan resmi, maka perlu memang kita semua akan dipanggil memberikan masukan-masukan sesuai yang kita temukan di seperti ini, temuan-temuan seperti ini. Makanya nanti juga beliau akan tahu nanti. Pertanyaan Ibu pasti akan tahu. Oh ini kira-kira menyalahi aturan enggak? Kira-kira menabrak aturan enggak? Ya kira-kira gitu ya Bu ya, mohon maaf saya belum bisa memastikan iya dan tidaknya, karena memang ranahnya tadi. Baik Bu ya. Baik, saya juga orang PGRI Bu. Kampus saya PGRI Kanjuruhan Malang. Ya Ibu Prof ketua pusat itu tahu. Iya, sama-sama ngajar di sana beliau. Jadi nggak asing kalau PGRI, saya ngajar di PGRI. Iya, ya, saya di PGRI Kanjuruhan Malang Bu. Jadi kalau sana besar karena memang ya Kota Malang mahasiswa juga banyak, dari ribuan mahasiswa aktif 11.000 sekarang. Jadi memang sama ya, satu tujuan ya Bu ya. Baik ya, gitu dulu ya Bu ya. Saya tampung dulu, tapi belum saya bisa menjawab karena ranahnya kalau saya lihat masih belum ranahnya ini beliaunya. Baik ya. Oke, yang lainnya milenial. Silakan. Milenial. Wakil siapa? Ayo silakan. Gak semalu deh. Loh, apa? Sudah kuliah, aspirasi kuliah? Ya. Ada kuliah? Ada. Siapa kuliah? Ada kuliah. Hah? Gak semalu. Gak malu bagaimana? Mau cari regenerasi ke depan gak boleh malu. Semester berapa? Anca yang kuliah. Semester berapa? Hah? Sudah ya. Oh, sudah selesai. S1 atau S2? S1. Nah, harus S2 ya? Apa S1-nya? Prodinya? Teknik sipil. Ambil MT-nya, teknik sipil juga. Kan ada di UNTAD. Iya. Ya kan? Daftar, nanti daftarkan ke saya. Loh iya, kan nggak butuh biaya pondokan, nggak butuh biaya makan, hanya SPP-nya aja yang ditanggung. Ya kan? Betul. Ya, jangan betul-betul nggak dilaksanakan, rugi sendiri. Artinya peluang ini, kesempatan dari beliau ini luar biasa. Seketika peluang kesempatan ini nggak digunakan, rugi sendiri nanti. Apalagi mau jadi dosen, harus ambil MT-nya supaya S2 bisa jadi dosen. Kalau S1 nggak bisa. Ya, habis itu lanjutkan S3 misalnya. Kalau di UGM sama saya, tak jamin 3 tahun selesai. Ada lagi ya? Oh silakan. Ya. Oh melanjutkan. Apa Bu? Deh. Dari farmasi saya. Oh farmasi. S2-nya? Apoteker. Ya silakan. Nanti bisa mengambil kesempatan itu ya. Mau lanjut ke mana? Untat ada sudah. Kalau Untat ada tinggal daftar aja. Ada kartu mahasiswa. Nanti tinggal ngisi formulirnya, lampiran kartu mahasiswa, surat keterangan aktif, KTP dan KK. Cukup 4 aja. Udah sudah dibayar tiap semester. Tapi pondokan nggak dapat loh ya. Iya nggak dapat dong. Kan di Palu masih mau pondokan. Sobat saya catat ya. Nah, oke, Bapak sini mungkin Ada milenial 80 tahun. Oh ya. Iya. Kalau beliau nggak asing, karena beliau pernah di Bank BPD. Saya pernah di Bank BNI 46 selama 10 tahun. Silakan Pak. Makanya kenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang saya hormati Bapak Prof, yang saya hormati Bapak-bapak pengurus
dan ibu-ibu yang saya cintai dan hormati. Saya ini Pak tidak bertanya, saya cuma kasih usulan. Sebenarnya kita ini siapa yang panggil kita datang, tapi kita melihat program apa yang dia. Baik. Jadi mana program yang baru kita ikut. Baik. Jadi begini, saya usulkan minta tolong dicatat. Ibu Reni, Sudah ada. Ibu Reni itu bapaknya Asis Magido, saya bendara pemilu 15 tahun. Oh, Waktu itu tahun 82 sampai 92. Nah dia bapaknya Pak Asis, ketua, saya bendara pemilu 15 tahun. 15 tahun luar biasa. Provinsi Sulawesi Tengah. Ya, Jadi saya dikenal dengan Pak Asis. Jadi saya ke rumah dengan jadi begini. Saya usulkan Pak, di Sulawesi Tengah itu kebanyakan banyak tambang di mana-mana. Ya. Yang pemiliknya cuma PT-PT saja. Tidak ada pemerintah di dalam. Ya. Tidak ada pemerintah daerah. Saya usulkan tolong dikasih Pak, kalau dia berhasil usahakan setiap tambang itu ada sahamnya di dalam. Supaya ada pendapatan lebih tinggi untuk membayar anak-anak yang bermohon. Ya. Itu yang saya usulkan. Supaya jangan karena nanti pendapatan daerahnya saya dirugikan, harus kita mencari bagaimana pendapatan itu lebih tinggi. Dengan cara itu karena sampai sekarang belum ada pemegang saham pemerintah di tambang-tambang, belum ada. Nah kalau dipegang itu, insya Allah kita akan berhasil untuk membina Sulawesi Tengah. Hanya itu usulan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam warahmatullahi Ya. Terima kasih orang tua saya, Bapak. Usulan yang baik. Jadi gini, persoalan tambang, beliau akan pertama yang dilihat adalah izinnya dulu. Karena izin Sulawesi Tengah tambang ini masih boleh dibilang masih amburadul. Maka akan ditertibkan oleh beliaunya supaya betul-betul yang berkepihakan kepada pemerintah Sulawesi Tengah. Nah, terkait dengan hasil dengan untuk kepentingan biaya pendidikan, kesehatan sudah betul, maka nanti setelah dikonsolidasi ini akan dilihat. Yang pertama adalah bahan-bahan itu tak boleh keluar seenaknya, maka ada namanya hilirisasi. Nah, hilirisasi inilah pendapatan tambang itu yang akan digunakan untuk kepentingan beasiswa tadi dan kesehatan tadi. Kita hitung udah puluhan triliun nanti. Dan biar 1000 orang satu kali masuk tidak akan rugi. Karena kita akan terapkan namanya hilirisasi seperti usulan Bapak yang tadi. Ini penting, Pak. Karena apa? Selama ini nggak ada pengawasan yang ketat. Bahkan mungkin ya kita tahulah namanya tambang ini kan jadi incaran dari berbagai pihak, bahkan bukan cuma nasional, dari luar negeri. Contohnya yang ada di nikel, yang ada di Luwuk, ya, gas, semuanya kan ya sahamnya semua dikuasai oleh pemerintah pusat sama pemilik perusahaan. Makanya seketika beliau duduk dipercaya akan dilihat itu semuanya. Mana yang berkepihakan, mana yang masih liar, maka akan ditertibkan, Pak. Jadi betul, saya setuju dengan pendapatnya beliau tadi. Karena kalau nggak begitu, janji untuk pendidikan, janji untuk kesehatan, dari mana? Ya dari itu. Jadi nggak akan mengaruhi APBN dan APBD nantinya, yang diambil dana CSR-nya. Kira-kira begitu ya, Pak ya? Baik ya, sudah? Pak? Oke. Ada lagi? Pas semuanya? Bapak Ibu sekalian, sebelum kita akhiri, saya mohon dengan sangat apapun yang kita ceritakan, apapun yang kita serap dari Bapak Ibu, tentu saya butuh dukungan yang valid, yaitu deklarasi. Karena deklarasi ini penting, karena melengkapi apapun yang saya sampaikan, termasuk juga pertanggungjawaban. Seketika Bapak Ibu nanti mengusulkan seperti dari usulan-usulan tadi, loh ini buktinya, deklarasinya ada. Jadi mohon dengan sangat kita deklarasi. Nah, sebelum deklarasi Bapak Ibu, waktu ini tinggal kurang lebih 5 hari. Saya pesan pada Bapak Ibu sekalian yang hadir bahwa saat ini ya jujur saja hasil survei LSI yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia
beliau masih di atas, hampir 38%. Ya artinya kita nggak enak tinggal bilang dilantik, tapi itu semua adalah mengalir saja supaya juga ya kita kerja juga enak. Yang kedua, dengan naiknya beliau survei seperti itu, maka ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab mengisukan melemahkan kepada kandidat kita Pak Anwar sama Ibu Reni. Kalau Ibu Reni sih nggak pernah masalah, tapi Pak Anwar yang dicari kesalahannya, yang tidak dilakukan dituduhkan seperti itu. Makanya kalau ada hal-hal seperti itu jangan ditanggapi, jangan ibu bapak ikut mengomentari, ya dikomentari saja dengan sudahlah itu urusannya yang lainnya, ya itu yang kedua. Yang kedua, tanggal 27 November ada Mas Fajar pasti datang ke tempatnya ibu, ya memberikan sesuatu untuk bisa memilih kepada orang yang memberi, ya. Tapi pesan saya, bapak ibu jangan ditolak kalau diberikan, jangan ditolak, terima. Tapi jangan pilih orang yang menyuruh memberikan itu. Karena apa? Pak Anwar, Ibu Reni tidak melakukan seperti itu, tidak mau. Karena apa, Bu? Kalau dilakukan seperti itu hitung dagang sapi. Kenapa? Keluar uangnya pasti pikir kapan kembali uangku. Betul. Sehingga Pak Anwar tidak ada beban, tidak ada yang mengintervensi, tidak ada tekanan dari manapun. Tapi kalau sudah mengeluarkan uang, ada sponsor, yakin dia akan pasti menyimpang dari yang dilaksanakan pemerintahan kita. Ya, ini penting Bapak Ibu sekalian. Dan yang terakhir nanti jangan lupa tanggal 27 ya pastilah nomor 2. Oke, terima kasih Bapak Ibu, terima kasih atas semuanya atensinya. Sudah ketemu, mudah-mudahan semua ada manfaatnya. Ya, kita deklarasi aja ya. Oke, di mana Pak De? Pak De! Anwar Reni! Bismillahirrahmanirrahim. Kami warga Kelurahan Tanah Modini, Kecamatan Manti Kalori menyatakan sikap pada tanggal 27 November 2024 memilih